Berbahagialah engkau yang dipanggil beribadah kepada Tuhan Allah Pencipta, Penebus, dan Pemelihara yang penuh dengan cinta kasih. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya. Puji dan muliakanlah Dia dengan sepenuh jiwa dan ragamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki prosesi petugas ibadah memasuki ruangan ibadah kudusnya. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan dengan pemahaman Engkau telah memanggil kami dan menyelamatkan kami orang berdosa Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengingat kembali pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang datang tengah-tengah dunia yang hina ini Tuhan. Bukan hanya datang, tetapi Engkau datang mengorbankan diri-Mu Tuhan. Untuk menebus kami orang-orang berdosa Tuhan. Bapa, siapakah kami? Sehingga Engkau begitu memperhatikan kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur di dalam peringatan kami akan cinta kasih Tuhan yang begitu dalam kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami datang dengan segala kerendahan hati di rumah-Mu hari ini Tuhan. Kami datang mengucap syukur dan menyembah Engkau Tuhan. Karena karya-Mu yang begitu besar menebus kami orang-orang berdosa Tuhan. Patutlah kami mengingatnya Tuhan dan bersyukur dan menyembah hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan ibadah kami, biarlah menjadi puji-pujian dan hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Biarlah semua kami Tuhan, hamba-Mu yang melayani firman Tuhan, setiap kami yang bertugas Tuhan, biarlah semua jemaat, semua kami Tuhan tanpa kecuali, boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran saja Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, yang sudah kami memulainya Tuhan, dan kami menyerahkan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, Tuhan yang sudah datang menyelamatkan kami. Amin. Ya Tuhan, siapakah aku hingga Engkau begitu mengasihiku? Layakkah aku untuk mendapatkan kasih-Mu? Pantaskah aku untuk menerima pengorbanan-Mu? Yesus, sungguh begitu besar kasih-Mu, dan tak akan pernah ada duanya. Ada kasih seperti
Tidak ada kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada Pada saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa dan segala kesalahan kita. Ya Yesus, di bawah salib-Mu, inilah kami berlutut dan memohon pengampunan daripada-Mu. Di bawah salib Yesus, aku ingin berhenti dan memohon berdoa kepada Engkau. Di bawah salib Yesus, ku ingin berhenti, yaitu cadas yang teguh, pelindung yang letih, tempat musafir berteduh di jalan yang berat, naungan di panas terik bagiku yang penat. Dan pada salib Yesus tampaklah di mataku Pada
saat ini kita boleh mengambil sikap berlutut. Berlutut sebagai simbol bahwa kita mau menghadap kehadirat Tuhan dengan penuh kerendahan. Katakanlah, Tuhan, inilah kami, manusia yang penuh dengan berdosa, berlutut di hadapan-Mu, Tuhan. Kami penuh dengan amarah, kedengkian, iri hati, bahkan dendam. Ya Tuhan, sungguh kami malu dan tak layak di hadapan-Mu. Betapa bersyukur kami punya Allah seperti-Mu, yang penuh dengan kasih hingga mau menebus dosa kami di atas kayu salib, Tuhan. Salib-Mu, Tuhan, adalah tanda betapa besar pengorbanan-Mu, betapa tulus kasih-Mu, betapa nyata cinta-Mu, dan betapa hebat kuasa-Mu. Peganglah tangan kami, Tuhan, agar kami selalu berjalan bersama. Terima kasih, Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita katakan baitnya yang ketiga. Ya salib ku jadikan, naungan-Mu lah rumahku. Surga mulia ditinggalkannya, bukit gersang Golgota didakinya.
Yesus yang dijual dan ditinggalkan muridnya. Yesus yang dituduh penghujat Allah. Yesus yang diperlakukan seperti seorang penjahat. Yesus yang bahkan dihukum tanpa kesalahan dan yang ditukar dengan Barabas. Yesus yang dihina dan dihindari oleh orang, bahkan yang disalib di antara penjahat. Dialah Yesus yang telah mati gantikan kita. Dialah Yesus yang mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Sungguh tak terukur betapa besar kasih Yesus kepada kita. Terukur kasih-Mu Yesus, pengorbananmu di atas kayu salib. Sungguh begitu besar dan nyata kasih-Mu kepada kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau
Saudara sekalian, di dalam perenungan perayaan Jumat Agung pada hari ini, saya akan mengajak kita membaca Injil Lukas pasal 23. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian ayat 32 dan 33. Demikian firman Tuhan. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, dan yang lain di sebelah kirinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan boleh memakai firman yang kami baca, untuk boleh menambah iman kami, menguatkan kami, dan menambah cinta kasih kami kepada Kristus. Biarlah hati kami pada perayaan hari Jumat Agung ini lebih lagi digelorakan oleh cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyambut firman dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam Injil Lukas dicatat bahwa banyak perempuan menangisi dan meratapi Kristus. Mungkin mereka iba karena tahu Yesus itu tidak bersalah. Mungkin mereka mendapat berkat dari pelayanan Yesus. Lalu mereka sekarang menangis, mereka sedih, mereka iba. Mengapa orang yang tidak bersalah ini dianiaya demikian dan akan disalibkan? Saudara, pernahkah Anda melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, namun akhirnya diperlakukan tidak adil? Anda diperlakukan tidak baik. Saudara datang karena kasih pada Tuhan. Hati saudara mencintai sesama. Anda terjun melayani. Tetapi mungkin Anda pernah disalah mengerti. Mungkin ada yang iri pada saudara. Mungkin ada yang tersinggung karena Anda mengatakan kebenaran. Atau tingkah saudara mengganggu status quo. Lalu mulailah Anda diperlakukan tidak adil. Dan bayangkan ketika Anda diperlakukan tidak adil, ada sekelompok orang yang simpati pada saudara, iba pada saudara, menangis bersama dengan saudara. Apa perasaan kita? Mungkin saudara akan terhibur, mungkin kita akan senang. Yo, menangislah, ayo. Bikin paduan suara, tunjukkan saya tidak bersalah, tunjukkan saya ini korban, tunjukkan saya diperlakukan tidak adil. Ya memang kamu harusnya begitu mendukung saya. Kita mungkin senang, saudara. Kita terhibur. Tetapi posisi Tuhan Yesus berbeda. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini karena kasih-Nya pada manusia. Ia mengidentifikasikan dirinya, mengidentikan dirinya dengan manusia, bahkan manusia yang berdosa. Karena cintanya yang besar pada kita. Ia tidak berdosa, tetapi ia hadir di tengah-tengah umat yang berdosa. Ia kasihan kepada kita yang berdosa, yang akan tertimpa murka Allah dan akan mendapatkan penghakiman kekal. Tuhan kasihan pada kita. Saudara-saudara sekalian, kita boleh terharu akan besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita. Namun kita tidak boleh menangis karena kita mengkasihani Tuhan. Tidak. Maka ketika perempuan-perempuan itu menangisi Yesus, mereka iba pada Yesus. Oh, Tuhan Yesus diperlakukan tidak adil, mereka iba. Yesus menegur mereka. Jangan menangisi saya, tangisilah dirimu, kata Tuhan Yesus. Tangisilah anak-anakmu. Kenapa? Karena kita dan keturunan kita berdosa. Yesus datang untuk menebus dosa kita. Ia datang karena peduli pada kita. Tuhan itu tidak perlu dikasihani. Kita yang perlu dikasihani oleh Tuhan. Kebalik, saudara. Jadi Tuhan Yesus menegur mereka, kamu jangan kasihan sama saya. Saya mengalami penderitaan demikian karena saya mengkasihani kalian. Suatu hari saya pernah datang ke dalam sebuah acara Jumat Agung juga. Acara anak-anak remaja di sebuah gereja, lalu kemudian panitia memutarkan film penderitaan Kristus. Lalu disertai dengan musik yang demikian menyayat hati, lalu kemudian dengan suara yang hampir setengah menangis, liturgis, berseru kepada para remaja. Oh, lihat Tuhan Yesus sudah demikian menderita. Masa kita tidak kasihan pada dia? Kaget saya, saudara. Waduh,
Kok begitu ya? Ini Tuhan Yesus sudah menderita, sudah mati di salib. Kita nggak kasihan apa sama Tuhan? Masa tidak mau percaya sama Tuhan? Masa tidak mau sungguh-sungguh? Apa kita tidak kasihan sama Tuhan Yesus yang disalib? Dalam Injil Lukas kebalik, saudara. Tuhan Yesus tidak datang dan tidak merebut hati kita dengan cara dia minta dikasihani. Tidak, saudara. Salah kalau kita kemudian datang pada Tuhan. Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Kenapa? Saya kasihan sama Tuhan. Kasihan, udah sedemikian menderita, tidak ada yang mau peduli. Ya sudahlah, saya aja yang peduli sama Tuhan. Kebalik, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, tangisilah dirimu, saya yang peduli sama kamu. Saya mengalami begini karena saya kasihan pada kamu. Engkau tidak percaya kepada aku karena engkau kasihan pada aku. Tidak. Tangisi dirimu, tangisi anak-anakmu. Karena betapa mengerikannya nanti penghakiman yang akan ditimpakan pada orang-orang berdosa. Saudara sekalian, waktu kita mengenang Yesus yang naik di atas kayu salib, semua luka yang diderita oleh dia, sudahkah Anda menangisi diri Anda? Melihat salib Kristus dan penderitaannya, sudahkah Anda menangisi diri Anda? Sudahkah Anda menangisi anak-anak Anda? Apakah Anda sudah bertobat? Tidak takutkah Anda pada hari penghakiman? Saat itu, kata Tuhan Yesus, tangisilah dirimu, tangisilah anak-anakmu. Kenapa? Karena saat itu, kalau kamu masih hidup, engkau tahu apa yang akan terjadi. Engkau akan berkata pada gunung, runtuhlah menimpa kami. Bukit-bukit timbunlah kami. Anda tidak akan tahan ada di hadapan Allah yang adil. Allah yang sedang mengurka dan menuntut keadilan. Melihat Yesus yang menderita, tangisilah dirimu. Demikian kalimat Yesus. Lalu Lukas melanjutkan dengan nats yang kita baca. Waktu Yesus digiring, dikatakan Yesus digiring bersama dua penjahat yang disalibkan bersama dengan dia. Mengapa saudara Pilatus menyalibkan Yesus bersama mereka? Yesus diadili, dijatuhkan hukuman, Pilatus cuci tangan, lalu kemudian pada waktu dieksekusi, kenapa tambah dua orang lagi? Ada banyak teori. Kita tidak bisa pasti saudara, karena memang Alkitab tidak mencatat. Tetapi ada teori yang cukup masuk akal. Salah satunya misalnya demikian. Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Itu jelas para penulis Injil menunjukkan bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus cuci tangan saudara, karena dia sebetulnya ingin melepaskan Yesus, tapi takut ada pemberontakan. Pilatus ini tipikal orang yang ingin melakukan sesuatu yang benar, tapi juga ingin menyenangkan yang lain. Seperti orang-orang yang ingin ikut Yesus, tapi tidak mau membuang kehidupan yang lama. Ambigu, akhirnya apa? Cuci tangan. Saya tidak mau tahu. Karena tekanan massa, Pilatus akhirnya mengizinkan Yesus disalibkan. Nah saudara-saudara sekalian, tapi gubernur macam apa yang sudah meneliti, lalu menemukan orang tidak bersalah, lalu kemudian mengizinkan orang menyalibkan Yesus? Maka supaya agak tersamar, agak halus, Pilatus menambahkan dua orang ini. Siapa dua orang ini? Penjahat. Saudara-saudara sekalian, biasanya penjahat yang disalib itu bukan cuma maling ayam, bukan saudara. Itu copet, bukan. Ini adalah orang-orang penjahat kelas berat, maka matinya di atas kayu salib. Misalnya pembunuh, misalnya pemberontak. Jadi ini adalah penjahat yang betul-betul kelasnya kakap, baru di atas kayu salib. Maka Pilatus berusaha menyarukan ketidakbersalahan Yesus di tengah-tengah penjahat yang bersalah. Mengenai ketidakbersalahan Yesus, saudara bisa membaca di dalam seluruh Injil. Para penulis Injil atau para penginjil mencatat hal itu. Lukas misalnya mengatakan, salah seorang perampok nanti mengatakan, kita ini memang bersalah, patut dihukum. Tapi orang ini tidak patut karena dia tidak bersalah. Jelas saudara sekalian, Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah, perampok mengatakan tidak bersalah. Dan nantinya seorang serdadu mengatakan ini anak Allah. Ini orang yang betul-betul tidak bersalah. Saudara sekalian, maka dengan menambahkan dua penjahat, perhatian orang adalah, oh ini
mati dihukum. Kenapa mau mati dihukum? Karena memang penjahat. Ini buktinya ada 2 penjahat di kiri kanannya. Saudara, apapun alasan Pilatus menempatkan Yesus di antara 2 penjahat, hal itu bukan kebetulan. Ternyata bukan kebetulan, saudara. Oh ya, pas mungkin Pilatus punya alasan supaya nama baiknya tidak tercemar. Karena memang Yesus seolah-olah betul-betul disalibkan di antara 2 penjahat. Berarti Yesus ini penjahat. Itu image yang muncul di masyarakat. Selamatlah si Pilatus. Bukan kebetulan, saudara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para penginjil, penyalipan itu bukan semata-mata tragedi. Allah berdaulat dalam setiap detailnya. Ya saudara, setiap detailnya. Tuhan Yesus itu bukan sekedar korban konspirasi politik. Bukan. Memang ada konspirasi politik saat itu yang diperakasai oleh orang-orang seperti imam besar dan antek-anteknya. Ada konspirasi, ada kejahatan yang terencana. Memang ada. Alkitab mencatat hal itu. Tetapi lepas dari Kayafas, lepas dari Hanas, lepas daripada orang-orang yang benci pada Tuhan Yesus, Allah memakai peristiwa itu. Allah mengizinkan konspirasi itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menggenapkan rencana keselamatan. Begitu banyak hal, demikian detail sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, termasuk momen ini. Saudara, apakah Anda pernah merasa diri Anda sebagai korban? Mungkin Anda mengatakan, aku ini hidup di dalam plotnya orang lain. Saudara mungkin tidak kuasa melepaskan diri dari plot yang jahat. Ada orang memplotkan sesuatu, mungkin tidak maksud jahat, tetapi plot itu mengurung saudara. Mungkin arsitek dari orang yang memplotting hidup saudara itu cerdas, Anda tidak bisa lepas. Atau berkuasa, sehingga saudara merasa dipermainkan dalam situasi, Anda merasa terjebak. Ya mungkin Anda menghidupi plot dari orang tua. Ya orang tua aku mau aku begini, aku tidak mau. Anda menghidupi plot dari keluarga, aku harus bekerja ini, aku tidak mau. Atau bahkan Anda diplot oleh musuh, masuk ke dalam sesuatu situasi yang jahat atau apapun. Tetapi saudara, berita sukacitanya adalah Allah itu berkuasa atas plot manusia. Bahkan ketika engkau tidak bisa lepas dari plot jahat, Allah yang berdaulat bisa memakainya untuk kebaikan. Roma pasal 8 ayat 28. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan sebagaimana dicatat dalam Injil Markus, dicatat bahwa peristiwa Yesus disalibkan di antara 2 penjahat ini bukan sebuah kebetulan. Tetapi dalam catatan Injil Markus ini adalah penggenapan nubuat dalam Yesaya pasal 53 ayat 12. Saya akan bacakan buat saudara. Markus pasal 15 ayat 27 dan 28. Bersama dengan Dia disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dan kemudian catatan dari Injil ini, demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Saudara, ini kutipan dari mana? Kutipan dari Yesaya 53 ayat 12. Nah, saudara sekalian, ternyata kutipan ayat ini pernah keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan ini juga dicatat di Injil Lukas. Saya bacakan buat saudara. Lukas pasal 22 ayat 37. Ini perkataan langsung Tuhan Yesus yang dicatat oleh Lukas. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ini diambil dari Yesaya pasal 53 ayat 12. Saya akan bacakan saudara, Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Nah, ini berita kemenangan bagi seorang hamba Tuhan, yaitu sebagai ganti apa yang dia lakukan. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak
pemberontak. Ini adalah kalimat langsung yang dicatat Lukas mengenai Yesaya 53 yang menunjuk kepada Kristus. Mengapa kita sebagai orang Kristen percaya Yesaya 53 bicara tentang Kristus? Karena langsung Yesus sendiri yang ngomong. Nubuatan ini harus terjadi padaku. Lalu Yesus kutip Yesaya pasal 53. Maka pada waktu kita membaca Yesaya pasal 53, orang Kristen tahu ini bicara mengenai Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesus bukan pemberontak, saudara. Yesus taat 100%. Tapi ia dalam hidupnya sampai kepada matinya diidentikan dengan para pemberontak. Dalam Yesaya 53 ayat 12, kata pemberontak dalam bahasa Ibrani menggunakan kata posheim dari kata pasya, kata pesya. Nah, saudara, dalam perjanjian lama pemberontak adalah pesya, kata kerjanya pasya. Terjemahan bahasa Yunani misalnya yang dipakai oleh Paulus, paraptoma. Ia terhitung di antara orang-orang yang memberontak. Tuhan Yesus diidentikan dengan para pemberontak, para posheim, para pasya itu, paraptoma. Nah, ini apa, saudara, artinya? Apa itu pasya? Pasya itu adalah tindakan mengkhianati kepercayaan seseorang. Siapa itu pemberontak? Pemberontak itu pengkhianat kepercayaan. Apabila kita mengingkari perjanjian, melanggar kesepakatan, itu artinya kita melakukan pasya. Kita pemberontak. Jadi sebuah relasi yang sudah dibangun dengan demikian baik dihancurkan sehingga orang tidak bisa lagi trust kepada yang lain. Nah, ini disebut pasya. Jadi pasya adalah tindakan menghancurkan relasi. Dan saudara-saudara sekalian, relasi itu ada begitu banyak macamnya. Maka pasya atau pemberontakan itu bisa dimengerti dalam lingkup yang sangat luas. Misalnya, kita itu berelasi dengan negara. Saya berelasi dengan negara. Nah, kalau saya melanggar perjanjian saya dengan negara, sehingga relasi saya dengan negara itu menjadi rusak, saya disebut pemberontak atau pengkhianat negara. Seorang pasya pemberontak di dalam relasinya dengan negara, maka dia adalah seorang pengkhianat. Di dalam Kasanah Republik ini beberapa kali kita melihat ada istilah misalnya, oh mereka merencanakan makar, oh ini pemberontakan. Nah, itu adalah di mana negara sudah tidak bisa lagi trust kepada orang tersebut. Orang tersebut sudah melakukan sesuatu tindakan dan tindakan itu mengkhianati relasi mereka. Sehingga antara orang itu dan negara relasinya sudah buruk. Saudara, pemberontak, pasya itu penghancur trust. Sehingga tidak bisa lagi ada relasi yang dibangun. Dalam relasi suami istri juga berelasi. Ketika terjadi pasya, pemberontakan, apa maksudnya? Misalnya ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan di dalam pasangan suami istri itu menghancurkan trust, menghancurkan relasi. Sehingga karena tidak setia, seorang istri tidak bisa lagi percaya pada suaminya. Atau seorang suami tidak bisa lagi percaya pada istrinya. Hancur relasinya. Ini pemberontak. Pasya. Saudara, ketika kita berbisnis dengan teman kita, kita curang. Oh, teman suruh kita misalnya mengakuisisi satu bangunan, satu gedung. Terus kemudian kita akuisisi gedung itu, tapi kemudian kita kong kali kong, kita ambil uang dari gedung itu, kita ambil uang dari teman kita sendiri, kita curangi teman kita sendiri. Sampai suatu hari teman kita tahu, oh ternyata teman bisnis saya itu pengkhianat. Dia ternyata diam-diam mengkorupsi uang kita. Uang daripada perjanjian itu dikorupsi oleh dia. Dia tega melakukan itu. Padahal kita teman baik. Waktu berbisnis dia menghancurkan relasi persahabatan kita. Maka curang di dalam rekan bisnis itu melakukan pasya, menghancurkan kepercayaan. Saudara-saudara sekalian, transgressor di dalam bahasa Inggris, pemberontak. Dia terhitung di antara para transgressor.
penghancur kepercayaan, perusak relasi. Demikian saudara-saudara sekalian, manusia relasinya dengan Tuhan sudah rusak. Maka ketika relasi dengan Tuhan sudah rusak, maka seluruh relasi manusia yang ada dalam dunia menjadi hancur. Inilah para pemberontak. Dan Yesus diidentikan dengan para perusak relasi itu. Para pemberontak itu. Orang-orang yang menghancurkan relasi. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya ketika nanti kita ada di dalam Kristus, ketika Kristus itu memulihkan relasi kita dengan relasi dengan Bapa, maka Kristus menghancurkan pemberontakan. Dia dihitung di antara para pemberontak. Padahal dosa-dosa kita itu ditanggung oleh Dia. Maka para pemberontak itu dipulihkan. Pemberontakan dihancurkan oleh Kristus, sehingga kita hidup bagi Kristus. Itu sebabnya nanti Paulus bicara, hai orang-orang Kristen, engkau adalah agen rekonsiliasi. Engkau agen rekonsiliasi. Saudara-saudara sekalian, di dalam momen Jumat Agung ini, ketika kita mengingat bahwa Yesus mati menebus dosa para pemberontak, maka kita para pemberontak yang sudah ditebus oleh Kristus, kita pulang dari tempat ini. Mari kita menjadi agen rekonsiliasi. Berapa banyak keluarga yang relasinya rusak. Kristus ada di tengah-tengah pemberontak dan memulihkan relasi mereka. Maka orang Kristen seharusnya membawa trust ke dalam keluarga. Mulailah dalam keluargamu. Bangunlah relasi suami istri yang baik. Bangunlah antara orang tua dengan anak relasi yang baik. Menjadi orang yang bisa dipercaya oleh istrimu. Hai istri, jadilah orang yang bisa dipercaya oleh suamimu. Seperti yang dicatat dalam kitab Amsal. Sang suami itu percaya kepada istrinya. Sang istri itu bangga kepada suaminya. Dan ayah dan ibu membangun relasi dengan anaknya. Menjadi orang tua yang bisa dipercaya oleh anak. Menjadi orang yang dipercaya oleh masyarakat. Menjadi orang yang dipercaya di perusahaan. Hai anak-anak, engkau menjadi orang yang dipercaya oleh gurumu di sekolah. Menjadi orang yang memulihkan relasi di gereja. Memulihkan relasi di masyarakat. Masyarakat kita ini kenyang dengan perpecahan. Penuh dengan rasisme. Kita melihat saudara-saudara sekalian dalam televisi. Penembakan, pembunuhan atas nama kebencian dan rasisme terus menghiasi wajah-wajah media. Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, bukan lagi menjadi pemberontak. Mari kita menjadi bagian dari rekonsiliasi. Mulai dari tempat yang paling sederhana, paling kecil rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus terhitung di antara para pemberontak. Maka Tuhan Yesus melakukan identifikasi. Ini adalah cara pandang inkarnasi. Datang sebagai manusia, mengerti kesusahan kita. Benar-benar berada di tengah-tengah orang berdosa. Ia hidup dan mati di tengah-tengah para pemberontak. Saudara, berada di tengah malaikat itu indah. Kita pasti semua senang ya saudara. Kalau punya teman baiknya kayak malaikat semua. By the way, malaikat itu ada begitu banyak ya di dalam kitab suci. Jadi jangan terlalu senang kalau dibilang, wah kamu cantik kayak malaikat. Kita yang belajar Alkitab mesti nanya, malaikat yang mana dulu, begitu ya. Jadi jangan mau ditipu. Kamu cantik seperti malaikat. Malaikat tingkahnya itu atau tindakannya itu melayani Tuhan. Itu beauty, itu indah. Tetapi kamu cantik seperti malaikat. Malaikat yang mana dulu? Kalau kerubim itu kan ada kepalanya kerbau, kepalanya apa segala macam begitu ya. Jadi keindahannya berbeda dengan keindahan seorang pria atau seorang wanita. Nah saudara, tetapi berada di tengah malaikat yang baik, yang melayani Tuhan, yang tidak berdosa, bukan malaikat yang jatuh ya. Itu kan indah. Sama-sama hatinya melayani Tuhan, sama-sama mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Indah di tengah-tengah komunitas seperti itu. Tapi coba kalau kita mau mengingat Kristus ya saudara, hidupnya di tengah para orang-orang yang dianggap sebagai orang berdosa. Pemungut cukai, perempuan sundal, orang-orang berdosa. Matinya di tengah-tengah penjahat saudara. Oh kelihatannya kan romantik saudara. Aku juga mau kayak Kristus. Ada di tengah-tengah pendosa. Wah romantik sekali. Dramatis sekali hidupnya.
hidup di tengah-tengah pendosa, mati di tengah-tengah pendosa. Oh, aku mau seperti Kristus. Saudara, memang kita harus meneladani Kristus. Tapi saya kepingin mengajak kita berpikir sedikit begini, saudara. Yuk kita teladani Kristus dari hal yang paling sederhana aja. Yesus Kristus ada di tengah-tengah pendosa. Di tengah-tengah kita, dalam persahabatan kita, saya percaya saudara, pasti ada teman saudara yang stres. Ini musim pandemi ini berapa banyak orang stres. Saudara, mungkin ada banyak orang depresi di sekitar Anda. Ada begitu banyak orang yang perlu pertolongan di sekitar Anda. Bisakah Anda mengatakan, aku hidup di tengah-tengah orang depresi. Dan aku akan mati di tengah-tengah orang depresi bahkan mau bunuh diri. Saudara coba pikir, kalau Anda hidup di tengah-tengah orang seperti itu. Banyak kita tidak mau loh saudara. Wah, aku mau seperti Kristus. Tapi begitu ada temannya stres ditinggal pergi. Kenapa? Karena kita tahu orang yang depresi, orang yang stres, itu hukumnya satu. Kalau saudara dekat-dekat dia akan menularkan virus stresnya, menularkan depresinya itu kepada saudara. Orang depresi itu mau ngajak-ngajak orang juga depresi. Iya kan saudara? Saudara ngomong sama orang depresi kan jadi depresi sendiri. Kamu kenapa? Aduh, aku hidupku begini. Kamu udah begini. Aku udah gini. Apalagi kalau coba begini, aku sudah tidak bisa. Kamu mungkin perlu ketemu sama pendeta. Udah ketemu 10 pendeta. Dia depresi, saudara pulang juga ikut depresi. Diapakan ini orang ini gitu ya. Tetapi itulah orang Kristen saudara. Kehadiran saudara, doa saudara, concern saudara, cinta saudara. Itu lebih daripada mungkin tindakan medis. Ada di tengah-tengah orang yang sulit. Ada di tengah-tengah orang yang menderita. Kristus di tengah-tengah pemungut cukai. Saudara, orang kalau jahat, itu mulutnya, kalimatnya, itu juga kasar, tidak baik dan sebagainya. Dan saudara ada di tengah-tengah orang seperti itu. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi pada Kristus. Tuhannya ada di tengah-tengah orang berdosa. Dan itu dilakukan oleh Kristus. Di tengah-tengah penjahat. Saudara, oke lah. Kita tidak bicara besuk penjara dan lalu kemudian bergaul dengan orang-orang yang sedang kesulitan, napi-napi yang mengalami kesulitan yang paling berat. Mari kita coba pikirlah, siapa pulang dari tempat ini, ada di tengah penjahat, siapa teman saudara yang sedang stres? Siapa teman saudara yang sedang depresi? Yang saudara sendiri berusaha menghindar kalau dia telepon, berusaha menghindar kalau misalnya dia menghubungi. Kenapa? Karena saudara tahu mendengarkan orang stres itu bikin stres juga. Tapi Anda dengarkan coba, Anda doakan coba, Anda cari di tengah orang berdosa. Doa sama Tuhan, minta kekuatan. Saudara, kalau saudara itu ketemu orang, di situ adalah adu pengaruh. Saya ambil contoh begini, kalau saudara nonton film ya, saudara misalnya nonton film, wah filmnya tuh seru. Misalnya film kungfu gitu. Apa yang terjadi setelah orang nonton film kungfu? Biasanya ketika keluar dari bioskop, saudara lihat tuh orang-orang yang habis nonton film kungfu, wah dipukul-pukul, tendang-tendang. Kenapa saudara? Terpengaruh kan? Terpengaruh spirit yang ada di film itu. Wah jagoannya tuh berani, hebat, jago. Wah maka itu mempengaruhi psikologis orang itu, ketika pulang dia pukul-pukul, tendang-tendang. Nonton film mengharukan saudara. Keluar dari tempat itu hatinya tersentuh. Ya, lihat ibu-ibu, aduh kasihan si ibu itu, ya kan? Jadi saudara lihat ya, jadi ada sesuatu yang mempengaruhi. Kalau saudara ketemu orang yang sedang susah, sedang stres, sedang depresi, dua hal yang terjadi. Anda pulang ikut depresi. Atau yang kedua, orang depresi ketemu Anda jadi semangat. Aku mau yang kedua Pak. Aku mau ada di tengah-tengah orang stres, orang yang susah, teman-teman saya membutuhkan. Dan keluar dari ruangan itu, habis ketemu aku, atau habis aku telepon, dia jadi semangat. Itu sebabnya Anda butuh doa, butuh cinta kasih Kristus di dalam hati Anda. Itu sebabnya Anda perlu persiapan, perlu berdoa, perlu pertolongan Tuhan. Sehingga ketika ketemu orang-orang yang susah, Anda bisa jadi pertolongan. Bukan Anda hancur, tapi dia mendapat semangat, pengharapan, kekuatan lewat kehadiran orang Kristen yang menyadari, aku mau seperti Kristus. Kristus mati di tengah-tengah penjahat.
hidupnya di tengah-tengah orang yang berdosa. Aku juga mau seperti itu. Saudara, kalau kita cuma ketemuan sama teman-teman kelompok kecil kita yang semuanya sangat rohani, enak ya saudara ya. Dan bahkan ketika teman kelompok kecil kita ada masalah, kita suruh pergi dulu. Itu kan enggak benar ya. Jadi saudara boleh punya kelompok yang saling menguatkan. Tentu saja itu perlu. Anda hidup di situ, Anda dibangun di situ, dikuatkan di situ. Tapi jangan berhenti di sini. Cobalah lihat orang-orang. Justru mungkin orang-orang yang paling membutuhkan. Tuhan sedang ketuk hati Anda. Hei, saya pertobatkan kamu. Saya mau panggil kamu untuk jadi berkat. Jangan lari. Oh Tuhan, saya sudah sibuk. Saya banyak urusan Tuhan. Oi, jangan lari. Roh terus mengutuk Anda. Ayo, angkat teleponmu. Ayo, ketemu sama dia. Mungkin ini saatnya. Ketika firman Tuhan datang pada Anda, mengingat di dalam Jumat Agung ini, Yesus Kristus mati di antara penjahat. Saudara ada di tengah-tengah siapa? Tengah-tengah malaikat. Anak-anakku kayak malaikat semua. Ini temanku kayak malaikat. Coba saudara pikirkan, ada orang-orang yang membutuhkan Kristus lewat dukungan kita, lewat doa kita, lewat telepon dari kita. Sapa mereka. Ada di tengah-tengah mereka, tidak nyaman, tidak enak, tapi jadilah berkat. Saudara, Kristus lahir di kandang, di dalam pelayanan, di tengah-tengah orang berdosa. Ketika mati di tengah penjahat, kita itu kepingin kalau bisa lahir di tempat yang baik. Yesus lahir di kandang. Kita kalau bisa mati di tempat yang tenang dan menyenangkan. Yesus akhirnya memberi penghiburan bagi kita semua, saudara. Karena dia mati menempuh jalan yang paling susah. Wah, kalau bisa itu mati itu kan caranya banyak. Tapi kalau bisa itu cara matinya itu tidak usah sakit, tidak usah apa. Kita merem, melek, pleng, sudah tidak ada. Wah, kita kepingin sekali kayak begitu. Tapi jangan sakit-sakit begitu. Saya tidak mau itu. Itu orang-orang berdosa mungkin. Tidak, saudara. Yesus tidak berdosa. Dan disinilah penghiburan bagi setiap kita. Ada orang-orang yang mungkin mendapatkan kematian yang tanda kutip menurut dunia baik. Ada orang-orang yang mungkin mati dalam keadaan sulit. Tapi saudara tidak perlu takut. Banyak orang yang datang minta didoakan sama saya. Pak Ivan, tolong doakan supaya saya matinya enak. Loh, sudah mikir begitu, saudara. Jangan sampai aku nanti waktu mati itu kena sakit ini, kena sakit itu. Ya saya bilang, siapa yang kepingin sakit? Tidak ada orang kepingin sakit. Tapi kalau Tuhan misalnya izinkan itu terjadi, saya percaya Tuhan juga pasti kasih paket memberikan kekuatan. Yesus Kristus mengajarkan pada kita ars momendi, bukan hanya kita hidup dengan baik, ars moriendi, tetapi juga bagaimana kita mati dengan baik. Hidup memuliakan Tuhan, mati memuliakan Tuhan. Saudara, cara mati akan beragam dan semuanya itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Ada di antara kita yang mati dengan tenang dan nyaman, ada yang mati dengan kesulitan, dengan pergumulan. Tapi fokusnya itu bukan bagaimana caranya mati, tapi bagaimana kita menghadapinya dan bagaimana kita bersaksi di tengah-tengah dunia. Itu yang paling penting, itu yang paling pokok. Kita diajarkan hidup dengan baik, diajarkan mati dengan baik, dan yang itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus pelayanannya bahkan kematiannya menjadi berkat besar bagi seluruh umat manusia. Maka kita meneladani Kristus. Tuhan, aku mau hidup bersaksi bagi Engkau dan mati juga bersaksi bagi Engkau. Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan para pemberontak. Bahkan saudara, para pemberontak itu, para penjahat itu mengolok-olok dia. Saudara, sudah mati, sudah dari Tuhan jadi manusia, kata Filipi. Lalu kemudian dari manusia, matinya itu di kayu salib, rendah sekali, dianggap seperti penjahat. Lalu saudara bayangkan ya, dia ini kan, Tuhan Yesus kan dipasang tuduhan dia itu dihukum kenapa? Dan tuduhannya itu aneh. Itu dalam Injil Yohanes dipermasalahkan. Kok Pilatus, kamu tulis itu dalam 3 bahasa. Mengatakan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Yesus Nazarenus Rex Judiorum dalam Latin. Kenapa kamu tulis gitu? Harusnya kan kamu menulis, kata imam-imam ini, Yesus orang Nazaret
yang mengaku menjadi raja orang Yahudi. Kan harusnya begitu, salah tulis kamu. Pilatus mengatakan, yang saya tulis, jadilah seperti yang saya tulis. Jadi saudara sekalian, kita tidak tahu malam itu Pilatus ngantuk atau tidak, itu ya. Atau dia salah tulis apa tidak. Yang pasti, itu adalah tuntunan Tuhan. Tuhan mau seluruh dunia yang lewat lihat, Yesus adalah raja. Nah, bagi orang-orang yang di bawah, itu adalah olok-olok, menghina Yesus. Jadi Yesus adalah raja. Raja apa? Raja para perampok, karena kiri kanannya perampok. Oh, dia adalah perampok di antara perampok. Kalau raja perampok kan berarti lebih hebat dari para perampok, saudara. Celakanya tidak demikian. Ketika Yesus dikatakan raja, orang kira, oh ini raja perampok. Kiri kanannya perampok, ditulis dia raja, rajanya perampok. Perampok itu menghina dia, artinya apa saudara? Artinya adalah Yesus sendiri di antara para penjahat yang hina, dianggap lebih hina dari mereka. Saudara, apakah saudara pernah dihina oleh orang? Atau mungkin saudara pernah menghina orang? Apa itu artinya menghina? Menghina itu artinya merendahkan posisi seseorang. Jadi saudara ketika berdebat, orang saling menghina. Itu adalah merendahkan. Dan pemenangnya adalah yang berhasil membuat orang itu merasa rendah dan merasa tersinggung. Makanya saudara kalau menghina orang yang gak nyambung, itu kan kesel sendiri kan. Ya, saudara ada komik namanya Tintin. Dulu waktu saya masih kecil gitu ya. Itu ada seorang namanya Profesor Kalkulus gitu ya. Itu agak tuli begitu ya. Terus dimaki gitu ya sama Kapten Hedok, direndahkan kan. Dasar kamu, misalnya kambing bandot. Terus disalami saudara, terima kasih atas pujian Anda, karena dia tuli saudara. Wah, Kapten Hedoknya itu makin kesel saudara, tokoh di dalam cerita Tintin itu ya. Jadi dia maki tapi bukannya merasa merendah, malah terharu. Aduh terima kasih, kamu baik sekali, kamu mengucapkan kalimat, karena dia tulis saudara. Nah jadi kan tujuannya tidak tercapai. Orang menghina itu mau apa saudara? Mau merendahkan. Merendahkan berarti artinya apa saudara? Berarti kan kita lebih tinggi dari dia. Kalau kita lebih rendah, buat apa menghina lagi saudara? Kita buat apa menghina? Kita memang sudah lebih rendah. Kita menghina karena kita lebih tinggi, dia lebih rendah. Penjahat yang rendah itu sekarang menghina Tuhan. Artinya apa? Di mata mereka Tuhan lebih rendah dari mereka. Saudara, ini sesuatu yang ditanggung oleh Tuhan. Sampai titik ini Kristus tidak melakukan transfigurasi. Dia tidak menyatakan siapa dirinya. Oh ini loh saya bungkam semua mulutmu. Tidak saudara. Tidak. Yesus di dalam kerendahan hati menerima semua penghinaan. Bahkan olok-olok oleh penjahat. Penjahat yang melihat Yesus lebih rendah dari mereka. Saudara sekalian, perampok yang menghina Yesus, mereka mempermasalahkan apa? Kalau engkau Mesias, dua hal, selamatkan dirimu. Yang kedua, selamatkan kami juga. Hahaha, kamu Mesias ya. Dua hal, selamatkan dirimu, tolong dirimu sendiri dan tolong kami. Itu baru Mesias. Jadi perampok itu mengolok-olok, mengejek, kamu tuh sebetulnya Mesias palsu. Kamu itu palsu pasti klaimnya. Jadi mereka mempermasalahkan klaim kemesiasan Yesus. Mereka meragukan dan mengolok-olok klaim Yesus itu. Nah penghinaan ini saudara, sebetulnya ada kalimat satanik sekali. Saudara masih ingat pencobaan di padang gurun ketika Yesus dicobai oleh iblis? Kalau engkau anak Allah, lakukan ini, lakukan itu. Kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti, lompat dari bubungan bait Allah. Sekarang kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu, selamatkan kami. Saudara lihat ya, ada di dalam ejekan ini ada seringai setan di situ. Saudara, bukankah dalam kesulitan seringkali manusia terpancing mengatakan kalimat seperti itu? Mengejek Tuhan. Wah celaka sekali saudara. Sudah dosa, sudah dihukum, sudah menderita, masih ngejek Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang terjebak dalam kesalahan para perampok ini saudara. Kalimat-kalimat yang mengejek, yang sebetulnya tidak mau Tuhan melepaskan dia dari dosa, tapi supaya Tuhan melepaskan dia dari penderitaan. Ini kan cuma mau selamatkan kami, tapi tidak mau bertobat saudara.
Oh Tuhan, lepaskan kami dari penderitaan, bukan pertobatan dari dosa. Jadi dia mau Tuhan itu diperintah oleh dia. Kalau Tuhan tidak menuruti, dimaki-maki sama dia. Kamu bukan Mesias. Ia tidak takut Tuhan, ia memaki Tuhan. Berapa banyak saudara kita melakukan hal-hal semacam itu. Perampok yang bersalah masih berani menyalahkan Tuhan. Dia mati, bersalah. Dia dihukum akibat dosa. Tapi sekarang menyalahkan Tuhan, memaki Tuhan. Ayo tolong saya, itu bukti kamu Tuhan. Sekarang saya susah Tuhan, sedang susah. Mungkin bahkan susah karena dosa sendiri. Dan kemudian mengatakan, Tuhan kalau engkau tidak tolong saya, engkau bukan Tuhan. Mirip saudara kalimat-kalimat seperti itu dengan para perampok yang sedang menghina Tuhan Yesus. Ia menghakimi Tuhan yang mengasihi dia. Demikian banyak orang yang ada dalam dosa merasa lebih benar dari Tuhan. Ia mempunyai kriteria sendiri tentang seperti apa Tuhan itu. Menyalahkan, memaki Tuhan, menyalahkan Tuhan atas segala apa yang ada pada hidupnya. Tapi perampok yang satu berbeda. Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Matanya terbuka saudara. Mengerti siapa dia, mengerti siapa Kristus. Dan dia menyadari bahwa ia berdosa. Bahwa akibat dosa itu sudah sepatutnya ia dihukum. Menarik ya saudara, dia mengatakan, apakah engkau tidak takut pada Tuhan? Wah, kalimat teguran yang keras. Dia melihat temannya tidak takut sama Tuhan. Dia sendiri juga sempat menghina Tuhan. Tetapi di tengah-tengah dia mungkin melihat Yesus berdoa, Roh Kudus bekerja. Dia takut akan Tuhan, matanya terbuka. Orang ini tidak bersalah. Saya bersalah. Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes, barang siapa mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil. Perampok ini tidak seperti Adam dan Hawa yang saling menuduh, seperti temannya yang menuduh Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tetapi dia mengaku dosa dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dia tidak merasa dirinya sebagai korban. Dia tidak mau menyalahkan keadaan, tidak mau menyalahkan Tuhan. Kita ini kadang-kadang saudara kalau mengalami kesusahan, merasa diri kita ini korban. Semuanya korban, korban keadaan, bahkan korban dari Tuhan. Tapi perampok ini tidak. Aku berdosa. Aku sudah selayaknya menerima ini. Roh ketika bekerja, kata Tuhan Yesus, Roh Kudus ketika bekerja akan menyadarkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sudah sepatutnya aku ini dihukum. Sudah sepatutnya aku menerima penghakiman ini. Dan kemudian dia melihat Yesus tidak berdosa, matanya celik. Lalu kemudian dia menegur temannya dan berseru dengan rendah hati pada Tuhan Yesus. Tuhan, ingat aku kalau engkau nanti datang kembali menjadi raja. Saudara sekalian, Yesus mengidentikan dirinya dengan pemberontak manusia berdosa. Meskipun Tuhan Yesus tidak berdosa. Kata Yesaya, dosa-dosa orang ditanggung oleh Dia. Melalui identifikasi Yesus, kita yang berdosa juga bisa mengidentikan diri kita dengan Yesus. Yesus mengidentikan dengan kita yang berdosa. Sehingga kita yang berdosa bisa mengidentikan diri kita dengan Yesus yang tidak berdosa. Dan dengan demikian kita identik dengan Yesus, mati bersama Yesus di atas kayu salib. Kita identik dengan Yesus, kita bangkit bersama Yesus. Kita identik dengan Yesus, kita dipermuliakan bersama dengan Yesus. Sekali lagi saudara, Yesus mengidentikan diri dengan manusia. Bahkan ketika dia mati di atas kayu salib. Meskipun tidak berdosa, tetapi di tengah-tengah orang berdosa. Tetapi dia menanggung orang berdosa. Dan karena Yesus mengidentikan diri dengan orang berdosa, maka kita para pendosa itu sekarang mengidentikan diri kita dengan Kristus. Mati bersama dengan Dia. Bangkit bersama dengan Dia. Dipermuliakan bersama dengan Dia. 3 salib di Golgota. John Owen mengatakan ada kematian yang 3 macam dilambangkan oleh 3 salib itu. Yang pertama adalah salib Kristus, kematian yang mematikan kematian. Jadi kematian ditelan oleh kematian Kristus. Ini adalah kematian yang menebus dosa. Salib kedua adalah penjahat yang menolak Kristus. Ia mati dalam pemberontakannya, tidak mau taat kepada Tuhan. Ini adalah kematian di dalam dosa.
Lalu ada salib yang ketiga, yaitu penjahat yang bertobat. Ini adalah kematian terhadap dosa. Dan karena mati terhadap dosa, artinya hidup bagi kebenaran. Hari ini saudara-saudara sekalian, berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti menyalahkan Tuhan. Berdoalah, Roh Kudus jamahlah aku, supaya aku boleh melihat kemuliaan Kristus. Aku boleh datang kepada Dia, mengaku semua dosaku, dan kemudian berseru kepada Dia, "Oh Yesus, kalau Engkau datang kedua kalinya, ingatlah akan aku." Dan kiranya Tuhan Yesus mengatakan pada hari ini juga, engkau dan aku akan bersama-sama di dalam Firdaus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam peristiwa mengenang kematian-Mu, biarlah kami sekali lagi digerakkan oleh cinta kasih Tuhan. Bahwa Tuhan mati bagi kami, mengidentikan diri-Mu dengan orang berdosa. Sebelah kiri dan kanan penjahat, para pemberontak. Dan kiranya ya Tuhan, karena kami telah diperdamaikan melalui kematian-Mu, biar kami juga boleh diutus menjadi agen pendamaian. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di tempat di mana-mana kami pergi, kami boleh menjadi sahabat orang-orang yang susah. Mungkin kami tidak sampai menjadi sahabat orang-orang jahat. Kami mungkin belum cukup iman, tetapi paling tidak kalau ada orang yang sedang kesulitan, biar kami tidak menghindar. Kami boleh hadir dalam kehidupan orang-orang yang susah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pemberitaan firman pada hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dan bersama dengan jemaat di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ibadah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kita diundang untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Hari ini kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakannya. Sebagaimana dikatakannya ketika Dia mengadakan perjamuan malam itu bersama para muridnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa arti perjamuan kudus? Dan mengapa Tuhan Yesus Kristus memerintahkan gerejanya untuk merayakan perjamuan kudus sampai Dia datang kembali? Pertama, perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan sejati. Dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dengan demikian, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang menderita, mati, dan bangkit untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai
antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri menetapkan dan menjamin janjinya untuk menyelamatkan kita, yang ditandai dengan darahnya yang suci. Perjamuan kudus tidak hanya melambangkan betapa erat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga menyadarkan kita betapa erat persekutuan kita dengan sesama orang percaya sebagai tubuh Kristus yang satu. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Memang Tuhan Yesus Kristus tidak hadir dalam rupa roti dan anggur, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus hadir dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan sukacita, sebab Tuhan sendirilah yang menyelenggarakannya bagi kita, anak-anaknya yang telah dipersatukan tidak hanya dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga dengan kebangkitannya. Karena itu perjamuan kudus benar-benar menguatkan dan menyegarkan iman dan pengharapan kita. Selain itu, perjamuan kudus juga mengarahkan kita kepada masa depan yang kekal, yakni kepada penggenapan perjamuan agung Sang Anak Domba Allah, di mana kita akan dipersekutukan dalam kekekalan secara sempurna dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan diri menerima sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Pimpin sertai kami dalam pelaksanaan pelayanan sakramen perjamuan kudus hari ini. Biarlah iman kami diteguhkan dan kami terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Kepada para petugas, saya undang untuk maju ke depan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihatlah, kemeja perjamuan Tuhan sudah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan telah disidi. Berbahagialah mereka yang diundang ke meja perjamuan Sang Anak Domba Allah. Roti dan anggur telah tersedia, sudah siap. Tetapi janganlah kita terpancang pada roti dan anggur yang ada di hadapan kita, melainkan angkatlah hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah yang sepantasnya kita lakukan. Dialah roti hidup dan air hidup yang sejati, sumber penghidupan yang abadi.
Hadir kau waktu Tuhan disalib. Hadir kau waktu Tuhan disalib. Hadir kau waktu Tuhan disalib. Oh, itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir kau waktu Tuhan disalib. Hadir kau waktu Tuhan dipaku. Hadir kau waktu Tuhan dipaku. Hadir kau waktu Tuhan dipaku. Oh, itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir kau waktu Tuhan dipaku. Apakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sudah menerima roti dan anggur? Jikalau ada yang belum, silahkan angkat tangannya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Angkatlah roti pada tangan kanan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mengorbankan diri untuk keselamatan kita. Seperti pada waktu malam Ia diserahkan, diambilnya roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatlah anggur pada tangan kanan saudara. Air anggur ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mengucurkan darahnya
untuk keselamatan kita. Seperti pada waktu malam ia diserahkan, diambilnya cawan minuman dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah." Marilah kita masing-masing berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Ingatlah akan sengsara Kristus. Ingatlah akan pengorbanannya. Dia mati tersalib di antara dua penjahat, menempatkan Kristus lebih jahat daripada para penjahat yang di sampingnya. Itulah kejahatan manusia, dan itulah kejahatan kita. Dia berkorban bagi kita. Dia mengasihi kita, supaya kita yang berdosa hidup dalam kebenarannya. Berkomitmenlah secara pribadi di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bapa yang baik yang mengasihi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kasih, kemurahan Tuhan yang begitu dalam, yang begitu besar, yang begitu limpah bagi kami. Dan kami mengucap syukur untuk undangan Tuhan. Kami boleh melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Biarlah iman kami disegarkan, iman kami dikuatkan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari jemaat, kita angkat pujian ini sekali lagi. Hadir kau, waktu Tuhan dikubur. Hadir kau waktu Tuhan dikubur. Hadir kau waktu Tuhan dikubur. Itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir kau waktu Tuhan dikubur. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Info persembahan tertera di layar. Bagi jemaat di rumah boleh melihatnya. Kasih-Nya begitu besar untuk kita. Nyata kita lihat di dalam kehidupan kita. Biarlah saat ini kita boleh memberikan persembahan. Berikanlah yang terbaik dari apa yang kita miliki. Karena sesungguhnya semua berasal daripadanya. Telah kita lihat bukti kasih Tuhan. Dia rela mati di atas kayu salib, menderita menggantikan kita manusia berdosa.
menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kita lihat bukti kasih Tuhan. Sungguh terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami dilayakkan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Melalui ibadah Jumat Agung, kami diingatkan kembali akan penderitaan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Penderitaan dan kematian yang harus Engkau jalani hanya untuk menyelamatkan kami manusia berdosa, sehingga kami yang semula tidak layak di hadapan Bapa menjadi berkenan di hadapannya hanya karena penebusan dosa yang Engkau kerjakan dengan darah yang tercurah dan menyerahkan nyawa kepada Bapa di surga. Kami menyadari ya Tuhan, tidak ada harta dan usaha yang dapat kami berikan untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Hanya ucapan syukur dan kebulatan hati untuk memuji, melayani, dan memuliakan Tuhan lebih giat lagi. Itulah yang dapat kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan, terima dan berkatilah persembahan syukur yang telah kami kumpulkan melalui ibadah ini, yang kami kumpulkan dengan sukarela dan yang terbaik dari apa yang kami miliki sebagai ungkapan syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengelola persembahan syukur ini, kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan lebih dipermuliakan lagi melalui gereja ini. Terima kasih ya Tuhan,
terimalah doa kami ini yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Yesus telah menebus dosa kita dan melepaskan kita dari hukum maut. Dia yang mengangkat kita menjadi anak-Nya. Tuhan, inilah doaku. Inilah kerinduanku. Angkatlah diriku untuk lebih dekat kepadamu. Bawa dan bimbinglah diriku untuk semakin dekat dan erat kepadamu. Ya Tuhan, mantapkanlah langkah kakiku. Kudaki jalan mulia, tetap doaku, inilah Tuhan. Kudaki jalan mulia, tetap doaku, inilah ke tempat tinggi yang teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbangku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari hendak yang cemar. Umatku kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Pada kesempatan hari ini yang juga disertakan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus telah selesai kita laksanakan. Firman Tuhan telah disampaikan kepadamu. Biarlah engkau terus bertumbuh di dalam kebenaran firman yang telah engkau dengar hari ini. Hidup sebagai umat yang mengasihi Tuhan, sebagai umat yang telah ditebus oleh Allah, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Hiduplah dalam kasih karunia keselamatan itu. Jangan takut karena engkau tidak sendiri. Dia menyertaimu, berkat-Nya ada padamu. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan kekuatan, penghiburan dan pengajaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Dia menemukan kita hidup sebagai umat-Nya yang setia. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk kembali saat teduh pribadi. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada pada kesempatan hari ini, kita bersyukur jikalau Tuhan boleh memimpin ibadah yang kita lakukan dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Atas nama Gereja Reformasi Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ivan Kristono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita, yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati dalam pelayanan, dalam kesehatan, juga dalam keluarga, dan setiap kita yang sudah mendengar firman hari ini juga, biarlah terus dikuatkan di dalam iman kita kepada Kristus. Bapak Ibu, untuk hari Minggu kita masih melaksanakan ibadah secara live streaming. Oleh sebab itu dalam rangka ibadah Paskah, biarlah kita juga mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kita. Dan kepada rekan-rekan saudara yang sudah melayani dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini,
Terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, para pengurus, dan juga kita bersyukur kalau Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah secara online dari rumah. Ini juga tidak lepas dari kerja mereka yang begitu setia, yang tidak Bapak Ibu lihat, mereka ada di balik layar, tim multimedia, dan seluruh panitia yang sudah mempersiapkan pelayanan ini. Kita berdoa kiranya Tuhan terus memberkati. Dan ibadah kita hari ini sudah selesai. Ingat, tetap pesan Ibu harus didengar, 3M. Ya, sekarang masih tetap masa pandemik, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tuhan terus memberkati kita. Amin. Shalom, salam sejahtera saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, dua peristiwa yang saling mengikat dan sangat penting di dalam pondasi iman Kristen. Kematian Kristus hanyalah sia-sia dan tidak memberikan makna apa-apa kalau tidak ada kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Ini tanda kemenangan, tanda pengharapan, tanda kehidupan. Pengharapan apa yang kita harapkan dari kebangkitan Kristus? Kemungkinan besar kita cenderung mengharapkan pengharapan yang bersifat sementara. Tetapi apakah itu pengharapan yang Kristus berikan melalui kebangkitannya? Kita akan merenungkan firman Tuhan di ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.